Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam ini telah sampai pada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Pada pengajian Nasha'ihud Diniyah Sabtu pagi beberapa bulan yang lalu juga babnya sama, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Cuma bedanya kalau dalam kitab Nasha'ihud Diniyah selain keterangannya dari Al-Quran dan hadis juga ada tambahan dari para ulama. Sementara dalam kitab Riyadhus Shalihin ini keterangan yang diambil hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis saja, karena memang ini kitab hadis. Secara harfiah, al-amru bil ma'ruf itu maknanya adalah memerintahkan kebaikan. Kebaikan yang dikenal oleh masyarakat itu ma'ruf. Ya, ma'ruf itu kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Yang bisa jadi ukuran kemakrufan itu antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Ya, mungkin untuk satu daerah itu dianggap ma'ruf, tapi di daerah lain kurang ma'ruf atau bahkan tidak ma'ruf. Jadi dalam bahasa Arab, kata-kata yang bermakna baik itu banyak sekali. Di ma'ruf itu baik, tapi kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Terus kemudian hasan itu juga baik, khair baik, thayyib juga baik. Tapi masing-masing kalimat tadi pemakaiannya beda-beda, tergantung apa yang dibahas, yaitu nanti akan dipilihkan kata yang tepat. Nah, ma'ruf itu kebaikan yang menyangkut orang banyak, ya, kebaikan yang dikenal dan menyangkut perilaku masyarakat banyak. Kemudian kebalikannya adalah munkar, itu perbuatan yang tidak disukai, ya, karena tidak baik oleh masyarakat yang berakal sehat. Kemudian pada dasarnya setiap kita itu punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing dan cara yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum hendaklah ada minkum dari kalian. Kalian siapa? Kalian orang-orang yang beriman. Apa yang harus ada? Ummatun, umat. Umat ini satu orang yang disebut umat, banyak orang juga disebut umat. Maka biasanya umat ini maknanya adalah orang banyak yang menjadi satu. Ya, orang banyak yang menjadi satu. Hendaklah dari kalian orang-orang yang beriman ini ada sekelompok orang gitu, ya, yang punya aktivitas yad'una ilal khairi, yang senantiasa mengajak pada kebaikan. Makna kebaikan di sini terutama adalah iman. Ya, hendaklah di antara kalian orang beriman ini ada sekelompok orang yang beraktivitas mengajak orang lain untuk beriman. Tentunya yang diajak beriman itu ya bagi mereka yang belum beriman. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, setelah orang itu beriman, kemudian hendaklah orang-orang itu diperintah untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, perbuatan amal soleh. Nah, selain melakukan perbuatan yang ma'ruf juga wayan hauna 'anil munkar, hendaknya dilengkapi dengan mencegah yang munkar. Jadi ada 3 aktivitas yang dianjurkan, diperintahkan dalam Al-Quran. Pertama adalah mengajak pada kebaikan. Yang kedua memerintahkan yang ma'ruf.
Ketiga, mencegah yang munkar. Nah, mereka yang mau melaksanakan perintah itulah wa ulaika humul muflihun, orang yang dapat keberuntungan, ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Siapa mereka itu? Ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian ayat ini pula yang menjadi dalil para ulama mendirikan sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi, baik organisasi yang sifatnya politik maupun non politik. Mengapa? Karena dakwah melalui sebuah organisasi itu akan memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga hasilnya pun juga lebih maksimal dibanding dengan orang itu berdakwah sendiri-sendiri. Buktinya, ya, berapa banyak perguruan tinggi yang didirikan oleh organisasi Islam, berapa ribu pondok pesantren besar yang didirikan oleh organisasi Islam. Belum lagi nanti ada rumah sakit, ya, ada sekolah tingkat SMA, SMK, SMP, ya, SD, MI, kemudian TK. Itu semuanya rata-rata yang mendirikan bukan pribadi, tapi sekelompok umat Islam, ya, sekelompok umat Islam. Sehingga dakwah dengan membentuk kelompok itu efektif karena punya kekuatan. Makanya kalau toh soal mau berorganisasi atau tidak itu hak masing-masing, ya, hak masing-masing. Tapi sekali lagi bagi yang tidak menyukai organisasi, jangan menganggap berorganisasi itu tidak penting. Sangat penting, ya. Bisa membentuk, membangun perguruan tinggi, rumah sakit itu karena dia punya kekuatan yang besar karena berorganisasi. Di organisasi itu sekedar alat dakwah, alat amar ma'ruf nahi munkar, bukan tujuan. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kuntum jadilah kalian siapa? Ya, kalian orang yang beriman itu. Jadi apa? Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat, yang dilahirkan, linnasi, untuk manusia. Jadi kita ini, ya, orang-orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi umat terbaik, umat yang banyak memberi manfaat terhadap sesama manusia. Ukhrijat linnas. Ya, kita diperintahkan Allah menjadi orang yang paling baik dalam memberi manfaat terhadap sesama manusia. Nah, untuk menjadi orang yang terbaik dalam memberi manfaat kepada manusia itu bagaimana? Ya, salah satunya melalui ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mau memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Jadi setiap kita itu punya kewajiban untuk menjadi umat terbaik, umat yang selalu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian di ayat yang lain lagi, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya. Khudzil afwa, jadilah kalian orang yang pemaaf. Ya. Pemaaf itu dari kalimat afwun, maknanya menghapus. Jadi kalau ada ucapan orang lain yang menyakiti hati kita, melukai hati kita, maka hendaknya luka itu dihapus, ya, dihapus, memaafkan. Wa'mur, dan perintahkanlah bil urfi, dengan kebaikan. Kemudian wa'arid, dan berpalinglah anil jahilina, dari orang-orang yang bodoh. Di saat kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, terkadang kita bertemu dengan orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, untuk menghadapi orang bodoh ini sulit, Pak. Kenapa?
dikasih argumentasi pun mereka tidak akan bisa menerima. Kenapa? Karena bodoh. Ya. Jadi orang bodoh itu tidak usah dituruti, karena kalau dituruti nanti kita akan justru ketularan bodoh. Ya. Jadi untuk menghadapi orang bodoh itu ya abaikan saja, ya abaikan saja. Beda kalau orang itu orang yang cerdas, walaupun pada mulanya dia tidak mau menerima, tapi karena dia cerdas, ketika kita memberi argumentasi, hujah, mereka akan bisa menerima karena cerdas. Tapi kalau orang bodoh, kemudian dia menolak, itu walaupun Bapak hujai kayak apapun, ya tetap menolak. Makanya yang seperti itu tidak usah dipedulikan, abaikan saja. Ya. Jadi wa'arid 'anil jahilin, abaikanlah atau berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lain lagi. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menyuruh kepada umat Islam, orang-orang beriman untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wal mu'minuna, dan orang-orang iman laki-laki, wal mu'minatu, dan orang iman perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, auliya ba'din, adalah aulia, atau aulia ini bisa dimaknai pelindung sebagian yang lain, penolong sebagian yang lain. Jadi sesama orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apapun suku bangsanya, dari manapun asalnya, asalkan ia orang yang beriman, mereka itu adalah saling melindungi, ya, saling menolong, ya, dan saling membantu. Hendaknya seperti itu. Terutama dalam hal ya'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang munkar. Jadi setiap orang mukmin dari manapun asalnya, ya, mereka adalah saudara sesama orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain lagi, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina, telah dilaknat. Dilaknat itu dikutuk. Dikutuk itu dijauhi dari rahmat, ya, dijauhkan dari rahmat. Dan yang punya hak untuk menjauhkan dari rahmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina, dilaknat, alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, min bani Israila, dari golongan Bani Israel, ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud alaihissalam. Di Nabi Dawud itu juga salah seorang nabi yang Allah utus untuk kalangan Bani Israel. Wa Isa bin Maryam, begitu juga melalui lisannya Isa putra Maryam. Ya, ingat ini, Isa itu putra Maryam, bukan putra Allah. Ya, Isa itu putra Maryam. Ini yang harus diingat. Ya. Jangan ikut-ikutan nanti terus kita mengatakan Isa putra Allah. Itu berlebihan, ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan Isa itu putra Maryam. Dzalika, laknat itu terjadi bima, sebab sesuatu asau yang mereka durhaka. Kenapa orang-orang kafir di kalangan Bani Israel itu dilaknat? Karena mereka durhaka. Durhaka terhadap utusan Allah, durhaka terhadap Nabi Dawud, atau durhaka terhadap Nabi Isa. Maka dia dilaknat, dijauhkan dari rahmat melalui lisannya Nabi Dawud dan lisannya Nabi Isa. Wa kanu ya'taduna, dan mereka itu melampaui batas. Terutama pandangan mereka terhadap Nabi Isa itu serba melampaui batas. Ya, yang benci dengan Nabi Isa menganggap Nabi Isa itu anak zina. Itu orang Yahudi, ya. Orang Yahudi kan juga termasuk Bani Israel. Itu saking bencinya sama Nabi Isa, menganggap Nabi Isa itu adalah anak zina. Sebaliknya, sebagian dari umatnya Nabi Isa itu berlebihan dalam mencintai Nabi Isa. Dia menganggap Nabi Isa itu putra Allah. Nah, yang satu menganggap anak zina, yang satu menganggap putra Allah. Ini kan sesuatu yang selalu berlebihan.
Yang satu saking bencinya nganggap anak zina, yang satu saking kagumnya, saking cintanya sampai dianggap anak Tuhan. Nah, yang moderat, yang tepat ya pandangan Islam sesuai dengan Al-Qur'an. Isa itu bukan putra Allah, bukan anak zina, tapi putra Maryam, hamba Allah, Rasul Allah, ya. Putra Maryam, hamba Allah, Rasul Allah, gitu. Nah, kanu layatahanun, kanu adalah mereka orang-orang kafir dari Bani Israel, layatanahauna, tidak saling mencegah, anil munkari, dari perbuatan mungkar. Jadi mereka ketika lihat temannya berbuat mungkar itu ya tenang-tenang saja, tidak mau mencegahnya. Fa'aluhu, yang mereka melakukannya. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Melihat kemungkaran kok diam saja. Nah, hal yang semacam ini tanpa disadari juga menjangkiti orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kita ini kepedulian terhadap lingkungan semakin menipis, ya. Kepedulian terhadap lingkungan kita ini semakin menipis. Contohnya, kalau misalnya menjelang waktu maghrib ada anak-anak yang masih main bola, kita tahu yang main bola itu anak saudara kita, anak tetangga kita, anak teman kita yang mereka juga beragama Islam. Tapi kita ngelihat anak-anak yang sedang main bola itu ya tenang-tenang saja. Kenapa? Mikirnya ini kan bukan anakku, idanya, bukan anakku. Padahal kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Ayo, ini sudah mau maghrib, cepat pulang mandi, terus persiapan sholat maghrib. Harusnya begitu. Jangan diam saja. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu, ya, karena mikirnya itu ini bukan anak saya, terus diam saja. Padahal tidak ada salahnya kalau kita menasehatinya, ya, memperingatkannya tentunya dengan cara yang baik. Dan bagi yang punya anak, kalau anaknya dinasehati dengan cara yang baik, harusnya juga ikut bersyukur, jangan terus malah tersinggung. Nah, ini yang repot, ya. Kadang-kadang karena kita nggak mau nanti orang tua yang tersinggung, kita diam saja, akhirnya salah semua, ya. Padahal itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, maka di kota itu, ya, banyak orang, tapi orang semakin berani berbuat mungkar. Kenapa? Karena masing-masing orang mikir dirinya sendiri, tidak ada kepedulian terhadap lingkungan. Coba kalau orang itu masih kayak kita dulu waktu di kampung itu, sangat peduli dengan lingkungan, itu pasti orang nggak berani secara terbuka di tempat ramai berbuat mungkar. Nah, kita tenang-tenang saja, gitu, tenang-tenang saja, ngingetin aja tidak. Ya. Makanya kalau kita lihat perilaku anak muda, ya, pacaran itu tidak di tempat tersembunyi sekarang ini, justru di tempat terbuka, di pinggir-pinggir jalan, di mana-mana, dan mereka tidak malu sedikit pun. Kenapa? Karena memang juga nggak pernah ada yang negur, ya, nggak pernah ada yang negur. Karena nggak ada yang pernah negur, akhirnya mereka yang biasa-biasa saja, enjoy saja. Padahal itu juga bagian dari kemungkaran yang harusnya kita cegah. Perkara mereka nurut atau tidak itu urusan mereka, tapi setiap kita punya kewajiban memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Nah, memang kadang-kadang orang itu nggak mau menerima resiko. Nah, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu pasti ada resikonya, Pak. Ada resikonya, ya. Jadi sekali lagi mari, ya, semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar itu kita tumbuhkan lagi. Kita mulai dari hal-hal yang sepele, yang ada di sekitar kita, tidak usah yang jauh-jauh lah, ya, tidak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Jika di lingkungan kita ada yang tidak pantas, ya, yang dianggap mungkar, ya sebaiknya kita menasihatinya. Nanti ada caranya, ya. Kalau memang kita sendiri nggak mampu, nanti lewat orang yang punya kewenangan, ya, lewat orang yang punya kewenangan. Nah, kemudian waqala ta'ala, dan Allah juga telah berfirman di ayat yang lain lagi. Jadi ini ayat yang dinukil oleh Syekh Nawawi dalam menjelaskan tentang amar ma'ruf itu sangat banyak sekali. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur
Wakul dan katakanlah olehmu Muhammad, al-haqqu kebenaran itu mir rabbikum dari Tuhan kalian. Faman syaa maka barang siapa yang menghendaki atau menginginkan fal yu'min silahkan beriman. Waman syaa dan barang siapa yang menghendaki fal yakfur silahkan kafir. Kebenaran itu dari Tuhan kalian. Kalau kalian mau iman silahkan. Nanti keuntungannya kalian sendiri yang merasakan. Kok kalian tetap kafir? Ya silahkan. Yang penting saya sudah ingatkan, nanti resikonya tanggung sendiri. Ya, mau kafir silahkan, yang penting saya sudah ingatkan. Tapi resiko tanggung sendiri. Tapi kalau kita ya seumur-umur tidak pernah punya kepedulian, kita hanya sibuk menjadi orang soleh, tapi tidak pernah lihat lingkungan kita, keluarga kita, nanti bisa-bisa kita mau masuk surga itu terhalang oleh tetangga kita. Ya, terhalang oleh keponakan kita, tertahan oleh saudara kita. Bisa jadi seperti itu, Pak. Kita udah enak-enak ibadah, jadi orang soleh, tapi kok nggak pernah ngajak temennya, nggak pernah ngajak keponakannya, nggak pernah ngajak anaknya sendiri, nggak pernah ngingetin orang lain. Itu nanti juga di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita pernah melakukannya kan enak jawabnya. Ya sudah saya bilangi tapi nggak nurut, beres kan? Ya, jadi sekali lagi setiap kita ya punya tanggung jawab untuk memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Perkara nanti responnya seperti apa itu tanggung jawab mereka. Tapi yang penting kita sudah melakukannya. Kalau kita tidak pernah melakukan sama sekali, nanti kita akan dipersalahkan. Karena setiap kita ya punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala juga berfirman, fasta bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Ini dulu Rasulullah itu ketika pertama kali diperintahkan berdakwah oleh Allah, itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Sekitar 3,5 tahun atau 4 tahun Rasulullah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah punya beberapa pengikut, kemudian Allah berfirman melalui ayat ini, fasta bima tu'maru, maka Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah naik ke sebuah bukit sambil memanggil-manggil kaumnya. Ya, setelah semuanya orang kumpul, kemudian Rasulullah menyampaikan risalahnya, mengajak kepada mereka untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Nah, ketika itu yang pertama kali menentang itu bukan siapa-siapa, pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Justru dia malah mengatakan, tabbalaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apa hanya karena ini kau mengumpulkan kami? Saking marahnya Abu Lahab. Jadi dianggap itu satu hal yang tidak penting. Udah orang-orang pada datang ternyata mengajak untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah, itu bagi Abu Lahab dianggap tidak penting gitu. Ya. Kemudian turunlah surat Al-Lahab itu dan seterusnya. Nah, jadi Rasulullah pun dulu ketika berdakwah juga pada mulanya sembunyi-sembunyi, kemudian setelah ada temennya, ada pengikutnya, baru disuruh dakwah secara terang-terangan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga telah berfirman, fa anjaynal ladzina yanhauna 'anisu'i wa khatnal ladzina dzalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Ayat ini penggalan dari ayat sebelumnya yang menceritakan bahwa ketika Allah melarang kaum Bani Israel mencari ikan di hari Sabtu, ya. Jadi zaman sebelum Nabi Muhammad ya, itu Allah melarang kepada kaum Bani Israel mencari ikan atau beraktivitas di hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari khusus untuk beribadah, sebagaimana kalau di kita umat Islam hari Jumat lah itu. Nah, pada mulanya mereka itu ya nurut, taat. Kalau Sabtu mereka libur kerja maksudnya, untuk fokus ibadah. Nah, kebanyakan dari mereka itu profesinya adalah seorang nelayan, pencari ikan di laut.
Suatu hari itu ada 1-2 orang yang iseng, hari Sabtu dia nggak ikut ibadah, ya, nggak Jumatan lah mungkin kalau kita, dia malah jalan-jalan di pinggir pantai. Ternyata pas hari Sabtu itu ikan itu melimpah ruah, gitu. Ya, di pinggir pantai itu melimpah ruah, luar biasa, atau lebih biasanya nggak kelihatan, ini banyak sekali. Nah, sementara kalau mereka harus nangkap ikan di hari Sabtu itu melanggar larangan. Akhirnya mereka punya ide, ya, di hari Sabtu itu yang punya jaring masang jaring, yang punya jala masang jala, gitu, yang punya bikin tambak, kemudian air laut itu dialirkan ke tambaknya. Terus nanti ngambilnya hari Minggu. Nah, pinter kan ya? Di aturan Allah aja diakali, gitu. Saking pinternya Bani Israel itu. Ketika ditegur, kami tidak nyari ikan di hari Sabtu kok ini, kami ngambilnya hari Minggu. Nah, gitu. Dan itu pada mulanya hanya 1-2 orang, lama-lama yang lain pada ikut semua karena hasilnya banyak. Nah, maka kemudian ya, Allah azab, gitu. Allah siksa. Nah, yang disiksa itu ada 2 kelompok. Ya. Yang pertama yaitu orang yang mencari ikan itu. Yang kedua orang yang lihat tapi dia tidak mencegahnya. Yang lihat tapi tidak mencegahnya ikut kena azab, Pak. Nah, yang selamat itu adalah orang yang ngelihat dan kemudian dia mencegahnya, itu yang selamat. Tapi yang nyari ikan sama yang melihat dan tidak melarangnya itu kena azab. Nah, azabnya apa? Itu diubah wujudnya menjadi kera. Nah, kera itu adalah simbol keserakahan. Ya, di binatang kera itu simbol keserakahan. Kalau Bapak ngelihat binatang kera, Bapak lempar pisang, itu berapapun Bapak lempar, dia bisa nangkap. Ya, pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, terus dimasukin mulut, pegang kaki kiri, pegang kaki kanan, semuanya itu simbol dari keserakahan. Maka ya, sudah dikasih waktu kerja 6 hari, ya, diminta 1 hari untuk ibadah aja mereka masih juga dipakai untuk kerja. Ini berarti kan simbol keserakahan. Nah, akhirnya yang dapat azab 2 kelompok. Pertama, orang yang nyari ikan, walaupun mereka nangkepnya hari Sabtu, ngambilnya hari Minggu. Sudah ngakali sebenarnya, tapi tetap aja kena azab. Yang kedua, orang-orang yang melihat tapi dia tidak mau melarangnya. Nah, yang selamat adalah yang melihat dan melarangnya. Di wa khotnal ladzina dzalamu bi adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Nah, jadi itulah ayat-ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang kewajiban kita orang yang beriman untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mari ya, kita berupaya untuk menumbuhkan kembali kepedulian terhadap lingkungan. Jadi sebisa mungkin ya, untuk hal-hal yang kecil kalau kita melihat kemungkaran itu ya kita cegah ya. Kemudian kita arahkan untuk yang baik-baik. Misalkan ada anak kecil main yang kelihatan ini berbahaya, nggak ada salahnya Bapak ingatkan. Ya. Misalkan anak kecil naik sepeda terus kebut-kebutan di tengah jalan, nggak mau minggir, Bapak nggak apa-apa bilangin. Ya. Silakan main tapi di pinggir, diajari nasihat. Itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.